Setiap kali bencana datang di negeri ini selalu ada satu pemandangan yang lebih cepat daripada pemerintah, rakyatnya. Rakyat yang tidak menunggu instruksi, tidak menunggu konferensi pers, dan tidak menunggu siapa yang bertanggung jawab atas apa. Mereka bergerak karena hati mereka tidak memerlukan birokrasi untuk merespon penderitaan. Tetapi, ironi terbesar justru muncul ketika niat baik bertabrakan dengan struktur yang seharusnya melindungi mereka. Seperti video viral seorang dokter yang datang membawa obat, minyak, kayu putih, perlengkapan medis, dan semua kebutuhan darurat lainnya. Ia tidak meminta panggung, ia tidak juga meminta liputan media. Ia hanya meminta satu hal yang paling mendasar, data korban. Tetapi jawaban yang ia dapatkan justru adalah tembok besar bernama prosedur pemerintah. Bantuan harus diserahkan ke camat atau ke bupati. Sederhana, pendek, tetapi menyakitkan. Karena kita semua tahu, kalimat itu bukan tentang koordinasi, itu tentang kendali. Itu tentang siapa yang berhak memegang alur bantuan, siapa yang berhak terlihat bekerja, siapa yang berhak berdiri di depan kamera ketika truk bantuan itu datang. Dan ketika kritik mulai ramai, negara mengeluarkan kartu lama yang sudah lusuh dan selalu dipakai berulang-ulang. Tenang, KPK akan mengawasi. Seolah nama KPK adalah jimat sakti yang menghapus kecurigaan rakyat. Padahal jika kita tarik mundur sejarahnya, kita akan menemukan kenyataan yang jauh lebih pahit. Pengawasan KPK tidak pernah benar-benar menghentikan tindak pidana korupsi. Tidak di masa pandemi, tidak dalam proyek infrastruktur, tidak dalam bantuan banjir, dan kemungkinan besar tidak dalam sistem bencana kali ini. Kalau pengawasan KPK benar-benar efektif, mengapa pola korupsi di Indonesia selalu sama? Mengapa justru pada masa rakyat paling menderita, korupsi muncul paling ganas? Mari ingat beberapa waktu lalu pada saat pandemi. Ketika rakyat antri beras, ketika keluarga kehilangan pekerjaan, dan ketika usaha kecil gulung tikar. Justru pada masa itu terdapat seorang menteri sosial yang memotong bantuan dengan fee per paket. Masih ingat kan? Program itu diavasi KPK sejak awal. Rapat koordinasi dilakukan, pengawasan lintas lembaga dibentuk. Tetapi korupsi tetap terjadi. Bukan hanya terjadi korupsinya dilakukan dari pusat kekuasaan distribusi bansos. Kenapa itu bisa terjadi kalau pengawasannya efektif? Jawabannya sederhana, tapi pahit. Korupsi bergerak lebih cepat daripada sistem pengawasan. Korupsi tidak perlu menunggu rapat. Korupsi tidak menunggu audit. Korupsi tidak menunggu pengawasan yang datang. Korupsi bekerja di tempat yang tidak tercatat, dalam percakapan yang tidak terdokumentasi, dalam transaksi yang tidak masuk laporan. KPK datang setelah masalahnya meledak, bukan sebelum, dan pola ini berulang dalam sektor lain. Di Kementerian ESDM, KPK sudah memberikan peringatan bertahun-tahun, tetapi puluhan pejabat juga tetap kena OTT dalam satu malam. Di daerah, beberapa kepala daerah ditangkap hampir setiap bulan dalam kasus perizinan dan fee proyek. Artinya, korupsi tidak takut dalam pengawasan. Korupsi tidak takut pada slogan anti korupsi. Korupsi hanya takut pada sistem yang transparan. Dan sayangnya, kita tidak punya itu. Masalah terbesar bangsa ini bukan hanya korupsi, tapi struktur korupsi. Korupsi kita bukan korupsi individu, korupsi kita adalah korupsi jaringan. Ada pejabat daerah yang mengatur perizinan, ada vendor yang bahkan menjadi langganan proyek, ada oknum lapangan yang mengatur data penerima bantuan, ada ASN yang mengatur jalur distribusi, ada aparat keamanan yang boleh mengatur siapa yang boleh lewat. Setiap elemen ada dalam jaringannya, tahu perannya masing-masing, tahu celahnya, dan tahu bagaimana mengelabui dokumen resmi. Ketika KPK datang memeriksa laporan, semuanya terlihat rapi. Tetapi yang rapi bukan kertasnya, tapi kenyataannya. Barang bisa dikurangi, kualitas bisa diturunkan, truk bantuan bisa dialihkan, data korban bisa di-markup, laporan bisa disesuaikan. Dan semuanya terjadi di ruang-ruang kecil yang tidak pernah tersentuh dalam pengawasan formal. Inilah mengapa relawan seringkali merasa jauh lebih tahu kondisi lapangan daripada pejabatnya. Relawan langsung melihat korban kelaparan. Sementara dokumen pemerintah mengatakan distribusi sudah berjalan. Relawan melihat tanda-tanda kekurangan logistik. Sementara laporan daerah mengklaim semuanya terkendali.
Relawan melihat penderitaan, sementara pejabat hanya melihat angka. Maka tidak heran bila relawan sering dianggap ancaman, karena relawan mengungkap kenyataan yang tidak tertulis di laporan resmi. Ada satu kebenaran yang tidak pernah diucapkan pejabat, tetapi dipahami oleh semua orang yang di lapangan. Relawan adalah ancaman politik. Ini twist pertama yang sering tidak disadari publik. Mengapa relawan tidak boleh membagikan bantuan secara langsung? Mengapa mereka disuruh menaruh bantuan dulu ke posko pemerintah? Jawabannya bukan keamanan, bukan koordinasi, dan bukan prosedur. Relawan dipersulit karena mereka menghilangkan panggung. Ketika relawan menyalurkan bantuannya langsung, mereka menunjukkan bahwa negara Konoha ini lambat. Ketika relawan membagikan sembako tanpa kamera, itu bisa merusak narasi pejabat yang ingin tampil di depan truk bantuan. Ketika relawan menunjukkan kondisi lapangan apa adanya, itu jelas mengganggu citra pemerintah yang ingin terlihat menguasai keadaan. Relawan adalah bukti bahwa rakyat bisa bergerak tanpa negara. Dan itu menakutkan bagi mereka yang ingin tetap memegang mikrofon. Karena itulah relawan diatur. Karena itulah data tidak diberikan. Dan karena itulah bantuan harus melalui pejabat. Sistem kita tidak dirancang untuk mempercepat bantuan. Sistem kita dirancang untuk mempertahankan kontrol. Dan inilah alasan mengapa KPK tidak mampu menyelesaikan akar masalahnya. KPK memang mengawasi korupsi sebagai kejahatan individu. Padahal, korupsi dalam bercanda adalah bentuk perebutan panggung. Mari kita lihat contoh ini. Dalam 1 jam saja, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berhasil menghimpun donasi sebesar 75,8 miliar. Angka yang mengagumkan. Angka yang membuktikan bahwa solidaritas rakyat dan mitra usaha masih hidup. Tetapi yang kemudian dikirim dalam tahap pertama adalah bantuan senilai 34,8 miliar berupa 207 truk berisi beras dan sembako. Apakah ada yang salah? Tidak. Bukti bahwa uang hilang. Tapi ada kecurigaan penyimpangan. Tetapi ada satu hal yang selalu hilang dari sistem kita. Transparansi detail alur dana. Publik tahu total donasi. Publik tahu nilai batch pertama. Tetapi publik tidak tahu kapan sisanya disalurkan. Dalam bentuk apa? Bagaimana memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan korban? Siapa yang memverifikasi barang sebelum dikirim? Siapa yang mengawasi distribusi setelah tiba? Ketika uang sebesar ini bergerak, ruang untuk penyimpanan selalu terbuka. Bahkan, jika tidak ada korupsi, kurangnya informasi saja sudah cukup membuat publik curiga. Dan di bencana-bencana sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana bantuan sering berhenti di gudang, digunakan untuk pencitraan, atau disalurkan dengan kualitas yang tidak sesuai laporan. Maka contoh ini penting bukan untuk menuduh individu, tetapi untuk menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang bukan hanya sekedar hadir, tetapi terlihat dan dipahami oleh publik. KPK adalah lembaga yang penting, tetapi mengharapkan mereka bisa mengawasi seluruh alur bantuan bencana adalah harapan yang berlebihan. Bagaimana mungkin satu lembaga mengawasi ribuan titik distribusi, ratusan gudang, puluhan vendor, dan ratusan pejabat daerah? KPK tidak punya mata sebanyak itu. Pengawasan mereka hanya menyentuh sebatas dokumen, bukan realita. Ketika laporan datang ke meja KPK, bantuan sudah lama dibagikan atau tertahan. Ketika auditor pemeriksa datang, barang sudah habis. Ketika penyidik turun, bukti sudah tertutup rapi. Dan yang lebih buruk apa? KPK sering masuk setelah terjadinya masalah, bukan sebelum. Ini seperti memadamkan api setelah rumah hangus. Pengawasan seperti ini tidak akan pernah berhasil menghentikan korupsi yang bergerak detik dalam detik, bukan mingguan. Sistem kita tidak butuh pengawasan yang jauh. Sistem kita butuh pengawasan yang dekat, yang hidup, yang bergerak bersama relawan di lapangan. Tetapi itu bukan peran KPK. Itu peran sistem yang belum kita punya. Ini twist yang kedua. Twist yang paling menyakitkan. Masalah terbesar korupsi di negeri ini bukanlah korupsi itu sendiri, tetapi kenyataan bahwa kita sudah terbiasa melihatnya. Kita tidak terkejut lagi ketika bantuan tertahan. Kita udah nggak marah lagi ketika kualitas barang diturunkan. Dan kita nggak kaget lagi ketika ada pejabat tertawa di depan warga yang kelaparan. Normalisasi inilah yang membuat korupsi begitu kuat. Ia tidak perlu sembunyi, karena masyarakat sudah lama kehilangan harapan. Ketika relawan dipersulit,
orang hanya bilang, "Ya, begitu memang. Mau gimana lagi?" Dan ketika bantuan digunakan untuk pencitraan, orang hanya berkata, "Sudah biasa." Tetapi ketidakpekaan inilah yang memelihara budaya korupsi. Dari dokter viral yang kemarin bukan hanya mengantarkan bantuan, dia mengantarkan tamparan ke kita semua. Tamparan yang mengingatkan bahwa bantuan harusnya turun dari hati, bukan dari panggung konferensi pers. Tamparan yang mengingatkan bahwa kejujuran bukan barang mewah, tapi kebutuhan dasar. Dan tamparan yang mengingatkan bahwa kalau kita tidak berani bertanya, tidak ada satupun yang berubah. Pada akhirnya, kita tidak bisa menyalahkan KPK sepenuhnya. Mereka adalah anjing penjaga, tetapi anjing penjaga pun tidak bisa menjaga rumah yang pintunya dibiarkan terbuka, yang jendelanya tidak dipasang kunci, dan yang pemilik rumahnya sibuk berdebat di ruang tamu, sementara pencuri masuk lewat dapur. Jika KPK ingin benar-benar efektif dalam pengawasan bantuan bencana, ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, pengawasan harus bergerak secara real time melalui kerjasama dengan relawan independen, bukan hanya dengan pejabat daerah. Relawan ini melihat kenyataan, bukan laporan. Kedua, seluruh data bantuan harus dibuka kepada publik, termasuk nilai donasi, jumlah batch distribusi, vendor penyedia, dan bukti distribusi di lapangan. Transparansi adalah musuh paling efektif bagi korupsi. Ketiga, pengawasan harus ditempatkan di tahap awal, bukan setelah kerugian terjadi. KPK harus punya unit pencegahan yang hadir langsung di titik bencana, bukan hanya membaca laporan dari jauh. Kalau relawan saja dipersulit, kalau bantuannya saja harus menunggu prosedur, kalau rakyatnya saja tidak percaya, maka kita harus bertanya, untuk siapa sistem ini bekerja? Dan jika sistem ini tidak bekerja untuk rakyat, maka bencana sebenarnya adalah bukan banjir atau longsor. Bencana sebenarnya adalah ketika kepercayaan rakyat pada negara hancur pelan-pelan. Dan apa yang lebih parah, kita semua membiarkannya.